Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang periode ketiga. Nah, di periode ketiga itu meliputi unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan juga argon. Unsur-unsur tersebut kalau di alam itu ditemukan dalam bentuk mineral, kecuali belerang dan juga argon. Nah, untuk kelimpahan unsur-unsur periode ketiga, kalian bisa lihat di tabel ini ya. Selanjutnya, sifat-sifat logam dan non-logamnya periode ketiga. Jadi sifat logamnya itu dari kiri ke kanan itu semakin berkurang ya, karena keelektronegatifannya semakin besar hingga menjadi sukar untuk membentuk yang positif. Nah, makanya di periode ketiga itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok logam, kelompok semi logam, dan kelompok non logam. Untuk kelompok-kelompoknya kalian bisa lihat di sini ya. Sifat keteriodikan, ciri-ciri atom dari kiri ke kanan itu makin kecil. Untuk energi ionisasi dari kiri ke kanan itu makin besar. Lalu untuk keelektronegatifannya dari kiri ke kanan itu makin besar kecuali argon, karena argon tidak memiliki keelektronegatifan. Lalu untuk titik diklik dan titik leleh dari natrium hingga silikon itu naik, tapi setelah itu cenderung menurun. Selanjutnya untuk sifat dari harga potensial reduksi standar atau R0. Jadi makin ke kanan, harga potensial reduksi standarnya itu makin positif, yang artinya makin ke kanan makin mudah mengalami reduksi. Untuk selanjutnya, sifat konduktor listriknya itu untuk natrium, magnesium, dan aluminium itu dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan untuk fosfor, belerang, klor, dan argon itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena mereka bersifat non-logam. Untuk sifat asam basa periode ketiga itu makin ke kanan kan energi ionisasinya makin bertambah. Nah, karena itu berarti makin mudah menarik elektron. Nah, biasanya kalau mudah menarik elektron itu berarti sifat basanya semakin berkurang, tapi sifat asamnya semakin bertambah. Selanjutnya adalah argon. Argon itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bisa larut dalam air. Argon itu biasanya digunakan sebagai bahan pengisi belalang pijar dan neon, dan bisa dicampurkan dengan gas lain. Nah, ada banyak sekali kegunaan argon yang bisa kalian lihat di sini. Tapi dalam tanaman itu argon dapat menyebabkan keracunan argon. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu unsur-unsur periode ketiga, yaitu silikon. Secara komersial, silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2. Reaksi reduksi ini dilakukan dalam tungku listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida. Nah, dalam tungku ini batang karbon dialiri arus listrik dan berpijar sehingga kristal SiO2 tereduksi. Untuk reaksi yang terjadi, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kegunaan silikon sendiri, silikon biasa digunakan untuk membuat lem, pelumas, katup jantung, dan persediaan buatan. Dalam dunia kedokteran, silikon cair biasanya digunakan untuk operasi retina, yaitu sebagai perekat di saat pemasangan retina yang terlepas dari posisinya. Senyawa-senyawa silikon seperti silikon oksida digunakan dalam pembuatan gelas, kaca, dan semen. Ada beberapa dampak penggunaan silikon. Salah satunya, silikon dapat mengakibatkan efek pernapasan kronis, terutama dalam bentuk kristal silika. Kristal silika yang terhirup pernapasan dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru dan selaput lendir. Silikon dioksida umumnya ditemukan di daerah pertambangan granit, industri tembikar, dan industri yang melibatkan tanah diatom. Kristal silika juga mampu mengiritasi kulit dan mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fosfor. Selanjutnya adalah pembuatan fosfor. Pembuatan fosfor tergantung pada jenis fosfor tersebut.
Jadi, fosfor ada dua ya teman-teman, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan fosfor putih terlebih dahulu. Jadi, Wohler memperkenalkan cara modern untuk memperoleh fosfor putih. Caranya dengan mereduksi kalsium fosfat, pasir, dan batang karbon pada suhu 1300 derajat Celcius dalam tungku listrik. Fosfor yang diperoleh didistilasi lalu dikondensasikan di dalam air sebagai molekul P4. Reaksi utama yang terjadi kan bisa lihat di sini ya. Jadi lalu uap air P4 dan CO selanjutnya dikondensasikan ke dalam air hingga diperoleh kristal fosfor putih murni. Fosfor putih sangat reaktif terhadap oksigen sehingga mudah terbakar dan menghasilkan gelembung-gelembung. Oleh karena itu, fosfor disimpan di dalam air. Lalu selanjutnya yaitu fosfor merah. Fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih. Fosfor merah dalam keadaan murni dapat diperoleh dengan cara kristalisasi larutannya menggunakan bantuan Pb. Fosfor merah sulit diperoleh dalam keadaan murni. Yang terakhir yaitu dampak penggunaan fosfor. Fosfor yang bersifat beracun yaitu fosfor putih. Fosfor putih bersifat mematikan dengan dosis fatal yaitu 50 mg. Uap fosfor putih dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung, dan ginjal. Yang selanjutnya ada aluminium. Dalam proses pembuatannya, aluminium dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah proses Bayer dan yang kedua adalah proses Paul-Héroult. Pertama, proses Bayer. Proses Bayer adalah proses pemurnian biji bauksit menjadi aluminium oksida atau yang biasa disebut alumina. Yang kedua adalah proses Paul-Héroult. Proses Paul-Héroult adalah proses pemurnian aluminium oksida untuk menjadi aluminium murni. Yang selanjutnya adalah manfaat dari aluminium. Aluminium memiliki beberapa manfaat, diantaranya 1. Digunakan di industri pesawat terbang karena aluminium bersifat ringan. Yang kedua, sebagai katalis pada industri plastik. Yang ketiga, digunakan untuk mereduksi oksida-oksida logam seperti MnO2 dan CrO3+. 4. Sebagai termit, yaitu campuran antara serbuk aluminium dengan oksida besi. Digunakan untuk mengelas baja. Yang kelima, garam sulfatnya Al2SO4 13 H2O digunakan dalam proses pewarnaan di industri tekstil dan digunakan di industri kertas. Yang keenam, untuk membuat logam campuran akan menghasilkan paduan yang lebih keras, lebih kuat, dan lebih tahan karat. Selain dari beberapa manfaat tadi, aluminium juga memiliki dampak negatif. Di antaranya 1. Paparan aluminium juga dalam jangka panjang dengan konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kerusakan sistem saraf pusat, kelesuan, dan demensia. Bagi pekerja pabrik yang berhubungan dengan aluminium dapat mengalami masalah paru-paru ketika menghirup debu aluminium. Aluminium juga mengakibatkan masalah bagi penderita gagal ginjal ketika aluminium memasuki tubuh selama proses cuci darah. Aluminium mempunyai sifat asam basa yang berbeda dibanding unsur sebelum ataupun sesudahnya dalam periode ketiga. Pembuatan, kegunaan, dan dampak gunaan klorin sebagai berikut. 1. Pembuatan klorin. Klorin dapat dibuat dengan dua cara, yaitu A. Elektrolisis larutan garam dapur. Dalam dunia industri, klorin diproduksi secara besar-besaran dengan proses elektrolisis larutan garam dapur. Proses ini menggunakan anoda grafit dan katoda reksa. B. Kegunaan klorin. Dalam kehidupan sehari-hari, senyawa klorin memegang peran penting dalam bidang industri, pertanian, obat-obatan, dan rumah tangga. Kegunaan klorin diantaranya sebagai berikut. A. Senyawa natrium hipoklorit digunakan sebagai pemutih. B. Sebagian bahan baku pembuatan kapur klorit dan kaporit
kedua bahan ini merupakan bahan pengelantang pakaian atau kain, sedangkan kaporit sendiri digunakan sebagai disinfektan. C. Klorat digunakan sebagai zat pengoksidasi bahan pembuatan petasan atau kembang api dan bahan untuk membuat kepala korek api. D. Cl2 dipakai pada disinfektan. E. KCl digunakan sebagai pupuk. F. ZnCl2 digunakan sebagai solder. G. NaCl digunakan sebagai pengisi baterai. 3. Dampak kegunaan klor. Klorin sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh. Klorin dapat masuk ke dalam tubuh bersama udara yang terhirup atau tertera makanan yang terkontaminasi. Uap klorin yang terhirup dapat mengganggu pernapasan hingga menimbulkan batuk, nyeri dada, serta gangguan paru-paru. Selanjutnya adalah beberapa senyawa belerang yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah belerang dioksida atau SO. Belerang dioksida terbentuk dari reaksi pembakaran senyawa-senyawa belerang. Yang kedua adalah belerang trioksida atau SO. Belerang trioksida dihasilkan dengan cara mengoksidasi belerang dioksida dengan oksigen. Yang terakhir adalah asam sulfat atau lead dioksida. Asam sulfat merupakan salah satu senyawa yang sebagai pembuatan pupuk, sulfur, amonia, dan seterusnya. Terakhir Untuk selanjutnya, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama ada natrium. Pembuatan logam natrium. Garam natrium klorida merupakan sumber daya untuk memperoleh logam natrium. Logam natrium yang berasal dari garam ini dapat diperoleh dengan cara elektrolisis. Elektrolisis garam NaCl dilakukan dalam bentuk lelehannya dengan elektrode karbon. Sementara itu NaCl sendiri dapat dibuat dengan cara mereaksikan logam natrium dengan gas klorin sesuai persamaan reaksi. Selain itu, dari garam NaCl, logam natrium juga dapat diperoleh dari oksidasinya seperti Na2O atau dari mineral klorit. Yang kedua, kegunaan natrium. Kegunaan natrium sebagai berikut. Berdasarkan sifat reduktornya, logam natrium digunakan untuk memproduksi lelehan KCl. Proses reduksi ini bertujuan memperoleh logam kalium. Logam natrium direaksikan dengan gas astilena untuk membentuk natrium karbida. Ketiga, dampak penggunaan logam natrium. Meskipun natrium merupakan mineral yang penting bagi tubuh, terlalu banyak mengonsumsi natrium dapat merusak ginjal dan meningkatkan tekanan darah sehingga memicu hipertensi. Selain itu, natrium hidrosida dapat mengiritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Akibat yang paling parah yaitu natrium hidroksida antara lain sulit bernapas, batuk, bronkitis, kerusakan kulit, dan kehilangan penglihatan. B. Magnesium. Pembuatan logam magnesium dapat diperoleh dengan cara mengelektrolisis lelehan MgCl dengan elektrode karbon. Untuk yang kedua, kegunaan logam magnesium.
Logam magnesium digunakan untuk membuat paduan logam atau alloy. Beberapa logamnya banyak digunakan untuk membuat lakur dengan magnesium adalah Al, Zn, dan Mn. Logam paduan magnesium bersifat ringan, tetapi keras dan kuat. Yang ketiga, dampak penggunaan magnesium. Mengonsumsi suplemen magnesium secara berlebihan dapat memicu kelemahan otot, lesu, dan kebingungan. Paparan uap magnesium oksida hasil pembakaran, pengelasan atau pencairan logam dapat mengakibatkan berbagai keluhan sebagai demam, menggigil, mual, muntah, dan nyeri otot. Serbuk magnesium yang tercampur udara juga dapat mengakibatkan ledakan.